Halo, balik lagi di podcast Kotak Masuk. Kembangkan wawasan dengan canda. Hahaha. Niko, gimana Nik? Lumayan sih Bang, di tahun ini ternyata tidak seperti yang gue bayangkan sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi kalau gue melihat waktu kita di episode awal-awal tahun kan kita melakukan prediksi-prediksi gitu kan. Wah. Sampai CEO juga kita bedah. Kita bedah gitu biar terlihat pintar. Kalau dibilang tuh bahasa kasarnya ejakulasi pengetahuan. Ya. Baca dikit, taunya banyak. Tapi sebenarnya apapun yang terjadi di tahun 2024 ini sebenarnya yang penting adalah kita disiplin. Ya, konsisten. Gitu, konsisten aja gitu kan. Konsisten di segala hal lah. Konsisten menabung, konsisten bikin episode podcast. Nah, itu penting. Itu penting. Sama kayaknya generasi Z nih. Generasi Z. Generasi Z tuh konsisten loh ternyata. Apa tuh konsisten? Untuk mencari tahu hal yang baru. Oke. Nah, jadi kemarin kan kalau di awal-awal tahun mungkin lagi terkenalnya cogil ya. Cowok gila. Ada cegil, ada cogil. Kalau cegil gue masih gak apa sih Bang. Cogil gue udah geli misalnya. Tapi memang unik men, generasi penerus kita lah ya. Ya. Mungkin lebih respectnya ke arah sana. Jadi banyak mereka sekarang yang udah melek saham nih. Oke. Jadi gue pas ngelihat data bursa di tahun 2023 tuh peningkatan anak usia di bawah 30 tahun terkait saham itu lebih tinggi loh menabungnya. Oh, karena Di saham. mereka udah terpapar dengan informasi juga sih ya. Betul. Teknologi juga gampang diakses. Aksesnya gampang. Jadi nggak cuman kita salah tuh kalau misalnya cuma nge-labeling mereka jago konser. Enggak. Mereka sekarang jago nabung saham atau investasi saham loh men. Coba kita tanya produser kita. Nah, mereka one of a kind ya. Kita nggak bilang total ya. Jadi ini juga menjadi satu perspektif baru di mana jangan melabeling Z langsung. Ya. Jadi banyak juga teman-teman kita di Z itu udah lebih jago main saham dibandingkan kita nih. Benar. Karena mereka mungkin lebih gampang mengakses informasi tadi yang lu bilang sama up to date informasinya mereka lebih cepat loh men. Ya, ya pasti mereka juga ketika berkumpul kan juga pembahasannya juga mungkin terkait dengan investasi juga kan gitu. Dan kadang kalau dibilang tuh bonus-bonus akhir tahun mereka atau insentif mereka itu juga gak cuma lari ke saham men. Kemarin juga pas kita ngomongin tentang NFT itu kan Z juga yang mulai gerakin. Terus Bitcoin. Benar. Nah ini juga salah satu alternatif investasi ya buat mereka atau buat kita juga. Betul. Jadi naruh uang tuh nggak cuma di saham, reksa, ya konvensional lah yang bilang tuh tua banget sih, nggak hype beast banget sih gitu loh. Ya. Ya. Tapi kalau lo pernah atau enggak pas lo kuliah di Singapura ada generasi Z nggak sih Nick? Ada justru ya teman-teman gue generasi Z lah. Nah. Mostly kan gue juga hitungannya apa ya generasi yang agak terlambat juga lah gitu loh. Iya, yang iya. lainnya mungkin S2-nya umur masih kepala 2 gitu kan. Jadi banyak juga generasi Z yang ada di kelas gua dan kita juga sempat melakukan penelitian lah. Survei ringkas gitu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi rata-rata memang sudah paham gitu loh bahwa yang namanya investasi itu ada yang namanya bentuknya saham. Ya. Ada yang istilahnya bentuknya obligasi, bahkan ada yang bentuknya itu reksadana atau mutual fund gitu. Mereka udah paham walaupun mereka belum bekerja. Serius tuh? Iya, karena kan kebanyakan tuh dari S1 langsung masuk ke S2 gitu. Ya. Jadi mereka mungkin dari S1 sudah dapat pengetahuan, kemudian ditambah dengan media sosial. Jadi mereka juga udah punya. Nah, tapi memang lucunya antara cowok sama cewek itu cewek yang lebih menguasai gitu loh. Jadi cara dia memilih. Jadi kita waktu kita bikin survei itu kita nggak cuman sekedar nanya tahu apa enggak, tapi mana di antara misalnya nih ya kita nanya produk-produk investasi. Mana produk investasi yang kalau kamu punya uang, kamu akan taruh uangnya di mana gitu. Okay. Nah, yang benar itu mostly adalah cewek, reksadana. Yeah. Kenapa? Karena dia sudah terdiversifikasi. Nah, kalau cowok kecenderungannya dia lebih agresif. Gue ambilnya saham karena mungkin gue punya pengetahuan, gue bisa analisa gitu. Nah, makanya kecenderungannya cewek biasanya lebih bener lah ngelola uangnya gitu. Sama ini sih yang menariknya kalau tentang pengetahuan reksadana atau saham ya, mereka juga kadang-kadang ada beberapa kasus yang gue lihat di website ya. Saham itu ya mereka murninya traders. Oke. Jadi beli sekarang dalam waktu jangka pendek jual juga. Nah gitu. Jadi mereka kayak hit and run lah kalau kita bilang. Nah itu gak salah juga. Yeah. Selama lo punya kemampuan dan menganalisa itu juga sah-sah aja. Makanya
teman-teman generasi Z juga bisa juga nih ada investasi yang namanya emas. Benar. Nah emas itu nih di 2024 nilainya cukup signifikan naik loh. Oh ya? Nilainya naik. Jadi gue punya data nih. Contohnya aja ya, emas Antam lah ya. Ya. Emas Antam 2023 itu per gramnya 1,1. Itu posisi akhir tahun. Akhir tahun. Oke. Akhir tahun 2023. Prediksinya 2024 1,6 Wow, lumayan juga per ya. gram. Itu menurut gua ini kalau untuk Z yang ibaratnya gue mau coba jangka panjang tapi lumayan aman. Ya. Nah, tapi jangan lo beli sekarang jual besok ya. Ini nggak bisa teman-teman Z. Kecuali lo beli yang di aplikasi-aplikasi. Ya. Ini kan bukan emas Antam lah ibaratnya. Lo beli secara online aja kan. Ibaratnya nilainya doang bukan batangnya gitu loh. Nah itu bisa jadi alternatif tuh emas itu tuh Nick. Sama mereka tuh juga udah mulai sadar tuh Nick. Kayak ada beberapa konten yang bilang kayak meningkatkan tabungan. Terus membuat dana darurat. Oke. Sama membayar hutang. Dan terakhir itu mereka ternyata lebih banyak filantropi. Siapa tuh? Enggak, generasi Z ini banyak juga beramalnya. Oh. Jadi kayak lo lihat kayak konten-konten yang misalnya membantu kakek-kakek yang lagi jualan atau enggak lagi banyak misalnya panti asuhan yang kekurangan. Itu kan yang ngebuat kontennya si Z juga. Jarang banget yang milenial yang ngebuatin konten segala macam. Jadi tingkat sosialnya Z ini juga nggak main-main loh menurut gue. Jadi mereka tuh sebenarnya udah mature juga dari sisi keuangan dan ya kan lo jangan cuma nabung buat diri lo lah, lo buat nabung buat di akhirat nanti. Benar, gitu. benar. Gitu. Kalau emas sih emang sebagai apa ya? Alternatif investasi juga bagus. Sebenarnya yang dilihat itu jangan selalu berapa sih return yang gue bisa dapat gitu ya. Yang perlu dilihat adalah bagaimana hubungan antara emas, saham, obligasi dan reksadana gitu. Makanya ada teori diversifikasi. Kenapa diversifikasi? Karena diversifikasi kan sebenarnya kan apa ya? Lu jangan taruh telur di keranjang yang sama gitu kan. Lu taruh telur di beberapa keranjang. Kenapa? Karena masing-masing keranjang itu punya karakter yang berbeda-beda. Betul. Gitu. Jadi yang paling ideal adalah ketika ada satu aset, katakanlah saham itu naik, maka idealnya yang lain juga lu pengennya naik dan obligasinya naik gitu. Nah itu memang ideal banget. Tapi jangan lupa di dunia ini yang naik itu pasti turun. Nah idealnya adalah carilah aset yang ketika satu aset turun, aset lainnya tuh naik. Ya, saling lengkapin. Ya, nah emas itu adalah salah satu aset yang memberikan manfaat diversifikasi yang baik gitu loh. Ya. Jadi nggak salah juga, maksudnya kayak apa sih emas fungsinya cuman kalau kita taruh di rumah doang kan nggak diapa-apain. Tapi sebenarnya ya sekarang memang seperti itu. Tapi ada manfaatnya kok emas gitu loh ya. Pada saat nanti misalnya terjadi kekacauan di dunia ini yang bisa dijadikan alat untuk bertukar dengan pakaian, makanan itu adalah emas gitu loh. Dan kalau menurut gue buat nyimpulin aja nih ya untuk generasi Z, investasi itu udah kayak main RPG aja nih. Gimana tuh? Jadi yang tadi lu bilang ada 4 kan, saham, reksa, obligasi, emas lah. Misalnya ada 4 temen ini ya. Ya lo anggap aja saham itu tuh kayak hunter men. Kalau di RPG tuh beringas kan dia kan, tapi cepet, tato ya kan. Kalau reksa itu kayak tanker lah, yang punya shield lah, dia lebih aman. Nah obligasi nih kalau menurut gua nih kayak healer, karena udah pasti dia aman-aman aja. Dan yang terakhir emas itu kayak priest atau mage. Dari jarak jauh aja dia. Jadi semakin banyak lu tambahin temen-temennya nih, lu kuatin levelnya. Karena kan kalau lu main RPG kan gak semuanya level 1 atau nggak level 10 semua lo ratain. Terus lo tambahin skillnya, lo tambahin lagi kapasitasnya, ya kan. Tapi belum tentu mereka semua menang di satu pertandingan. Benar. Bisa juga ada yang mati 1, 3 menang, atau enggak 2 mati, 2 menang, atau enggak 4 patinya mati. Tapi itu berarti udah krisis ekonomi ya, lo kalah sama raja terakhir ya. Cuman semakin banyak lo diversifikasi semakin oke. Dan Indonesia yang kita bilang di Januari kemarin punya PDB asumsinya 5% kalau nggak salah ya. Iya, 5% kan. Inflasi di 2,9%. Yang menurut kita ya kita masih optimis dengan angka itu gitu loh. Angka makro itu bilang pertumbuhan ya. Jadi kalau dibilang asumsinya bisnis kita harusnya bertumbuh 5%.
Ya. Kita nih maksudnya secara umum ya, kan ada industri-industrinya. Jadi kalau bisnis lo nggak bertumbuh 5%, something wrong atau nggak ada yang salah sedikit lah. Yeah. Lo harus evaluasi. Tapi kalau lo bertumbuh di atas 5%, berarti memang dari sisi industri, customer, semua strategi lo works gitu loh. Benar. Ya itu bisa jadi salah satu acuan lah. Betul. Gitu, yang menunjukkan bahwa ekonomi kita bertumbuh ya karena kita ngelihatnya kok 5% sih gitu loh. Kenapa nggak 10%? Lu jangan salah, Jepang aja tuh sekarang susah untuk bertumbuh gitu kan. Makanya mereka stres. Gitu. Makanya orang-orang tuh sekarang melihat market Indonesia tuh sebagai market yang seksi karena Betul. jangan dilihat 5%-nya, lu dilihat angka absolutnya Ya. gitu. Rupiahnya tuh masih terus berkembang gitu. Dan lo ketika punya 4 instrumen tadi dan itu bertumbuh di atas 5%, ya itu bagus. Bener. Sangat bagus. Tapi kalau salah satunya doang atau salah duanya yang cuma bertumbuh 5%, itu juga bagus. Ya. Nah, jadi indikatornya buat teman-teman Z, gak usah takut. Coba aja, invest aja, tapi harus tahu dulu resikonya. Nah, terakhir mungkin ya kalian tetap semangat lah, waktu masih panjang ya. Iya gak sih? Masih lah. Masih panjang ya. Justru masih muda tuh saatnya melakukan banyak kesalahan. Dengan perhitungan ya teman-teman ya, jangan cogil ya. Anda anaknya jenderal bintang 2, bintang 1, bintang 4, bintang 5 juga diproses sementara. Ya, inilah dia kalau dari kami di bulan Maret ini masih di Q1. Ubah strategi gak ada masalah. Ya benar. Karena ini masih di kuartal pertama, episode kita tetap dukung kita ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you, ciao, Bye. bye-bye.